Shalom. Shalom Abuna. Pertanyaan yang sempat ditanyakan kepada saya, mungkin Mas Michael langsung menanyakan apa itu, kira-kira bisa kita diskusikan bersama. Mengenai kampanye hukum Nuh. Oke. Nah itu kira-kira bagaimana Pak maksudnya? Ya, begini, jadi sebetulnya hukum Nuh itu rumusan para rabi dari misalnya yang tercatat dalam traktat Sanhedrin 56a kalau tidak salah, di mana ada yang disebut Sefa Mishvot Bene Noah, 7 hukum bagi anak-anak Nuh. Yang pertama adalah larangan Abu Dzara, larangan penyembahan berhala. Yang kedua larangan Kililat Hashem, yaitu menista Hashem, Tuhan. Kemudian Gilui Arayot, larangan untuk imoralitas seksual. Kemudian Gesel, itu adalah tindakan kekerasan, pembunuhan. Lalu apa yang dikenal juga dengan Sefikut Damim, pertumpahan darah. Lalu yang keenam itu adalah Efer Min Hakai, yang artinya makan binatang yang masih ada jiwanya, artinya yang ada darahnya, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Untuk menegakkan 6 hukum yang pertama itu, maka bagi orang asing yang tinggal di negara Israel, itu tentu konsepnya para rabi ya, itu diizinkan menyelenggarakan namanya dinim, mahkamah yang adil. Jadi sebetulnya konsepnya sendiri ada di dalam kitab suci ya. Konsepnya dalam kitab suci itu karena sebelum zaman Musa itu kan orang-orang yang menjadi keturunan Nuh secara universal itu adalah umat manusia. Maka dalam trialog Yahudi, Kristen dan Islam, mereka menawarkan pendekatan kita bukan pendekatan Mosaic law, sebab Mosaic law itu hanya berlaku bagi orang Yahudi, tapi hukum Nuh yang berlaku secara universal. Tandanya saja aku taruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan engkau, artinya itu universal. Nah, 7 hukum itu kira-kira seperti, jadi dalam kitab suci sebetulnya prinsipnya mengenal yang namanya pluralisme hukum. Kira-kira seperti itu. Kalau itu berlaku bagi orang-orang Kristen non-Yahudi, memang kita tidak berlaku hukum Musa. Makanya para rasul sendiri dalam konsili Yerusalem, kira-kira tahun 49 Masehi, mereka menolak apabila orang-orang Antioquia ya, Antioquia itu kan pusat kekristenan setelah Yerusalem. Yerusalem itu kekristenan Yahudi, sementara Antioquia itu kekristenan Gentile, non-Yahudi. Mereka tidak dipaksa untuk hukum Musa. Jadi ketika orang Parisi yang banyak menjadi Kristen kemudian memaksakan sunat dan hukum Musa, para rasul menolak. Dan itu bukan Paulus loh. Yang mewakili itu Yakobus sebagai pemimpin gereja di Yerusalem. Mereka hendaknya kecualikan dari 4 hal ini saja. Yang pertama, jangan makan binatang yang dipersembahkan kepada berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati cekik, dan dari darah. Ini sebetulnya bentuk singkat dari hukum Nuh. Jadi hukum Nuh itu sebetulnya dokumen tertuanya itu ditemukan di buku yang namanya Sefer Hayuvelim, yaitu yang disebut sebagai buku Yubelium. Dan baru-baru tahun 2017 itu naskahnya juga ditemukan di gua ke-12 Qumran. Selain gua ke-11 ditemukan gua ke-12 yang paling akhir ini, itu hukum Nuh. Jadi secara prinsip kita bisa menerima. Tapi untuk orang-orang Kristen Yahudi, mereka juga tetap melakukan hukum Taurat. Makanya Paulus menyunatkan Timotius, tetapi tidak menyunatkan Titus, karena Titus orang Yunani, sementara Timotius adalah orang Yahudi. Cuman masalahnya gini, ketika kampanye hukum Nuh di negara modern, itu bukan pada substansi hukumnya, tapi pada penafsirannya. Lah untuk itu saya bertanya kepada bicara ini, sebagai seorang Kristen, ya dari Nazaret, dari kota Kristen saya kira di Israel, rasnya dia orang Arab ya,
dia dari gereja ortodoks, apakah dia mau dimasukkan sebagai hukum Nuh, karena keberatannya mungkin adalah pada penafsiran hukum itu atas orang-orang Kristen. Bagaimana bicara? Shalom. Nah, tadi saya ceritakan waktu saya bawa grup. Kami mau masuk ke satu sinagoga di Bukit Sion di kota Yerusalem. Pas kita mau masuk ke dalam sinagoga, kita berjumpa dengan seorang rabi. Rabi itu dia sambut semuanya, shalom, shalom, semua bisa masuk, silahkan masuk. Nah, sambil rombongan saya masuk, dia membagikan sebenarnya satu kertas. Dan di kertas itu ada catatan Sheva Mitzvot Nuh. Itu 7 hari ini. Itu 7 hukum Nuh. Sebenarnya saudara, aku selalu menceritakan kepada yang saya membawakan atau saya memandu di Tanah Suci. Memang 7 hukum Nuh itu dikeluarkan atau diterbitkan ketika Bani Israel mereka kacau, ya, atau orangnya kacau. Mereka butuh kompas sebenarnya. Tetapi penafsiran orang Yahudi beda sedikit, bukan beda sedikit, sangat berbeda dari penafsiran kita mengenai kesatuan Tuhan. Ya, kesatuan Tuhan. Salah satu mitzvot Nuh atau hukum Nuh, kalian harus percaya bahwa Tuhan adalah satu. Ya, memang kami percaya bahwa dia satu, tetapi kami nu'min bi ilahin wahid. Kami percaya itu, tapi kami percaya mengenai kita percaya Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau mereka, pemahaman mereka dan penafsiran mereka beda, mereka tidak mengakui itu. Makanya kami menghormati, tetapi kami tidak menerima itu. Mendefinisikan Abu Dazara. Oke. Atau tadi yang penyembahan berhala. Jadi ada 2 prinsip kalau menurut saya. Saya sepakat yang dikatakan Bisyara bahwa bukan pada kontennya, bahwa semua kita orang Kristen percaya dengan keesaan Tuhan karena pengakuan iman kita atau konstitusi iman kita diawali dari nu'min bi ilahin wahid. Aku percaya akan Allah yang esa, itu mutlak, ya. Dan Yesus ini menyebut itu sebagai misfot yang tertinggi, misfah harisona, hukum yang paling utama. Dan Yesus pun itu mengacu pada monoteisme Israel, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Hanya persoalan penafsiran tadi itu yang penting, ya. Karena gini, itu ada orang-orang Yahudi yang garis keras, ya. Itu jumlahnya sebetulnya minoritas juga. Tapi juga saya ingin kutipkan satu perkembangan terakhir, khususnya dialog yang diadakan antara Yahudi dengan Kristen, khususnya setelah Vatikan II, dan juga tahun 2015 itu ada semacam deklarasi dari orang-orang Yahudi di Eropa, Amerika, dan sebagian Kanada dan Israel. Itu ada 25 rabi yang menandatangani deklarasi bersama, dan saya mendapatkan informasi itu pertama dari seorang teman saya di Manado, Rabi Yakub Baruk. Dia orang Yahudi di Indonesia, seorang rabi. Dia menceritakan, Pak Bambang, ini saya kirimi sebuah deklarasi yang ditandatangani 25 rabi tahun 2015. Intinya begini, kami orang Yahudi dan orang Kristen, sekalipun diakui banyak sekali perbedaan dalam penafsiran, tapi kami berakar pada satu monoteisme Abraham, di mana kami harus menggali lebih banyak persamaan di samping perbedaannya. Itu satu. Ini dialog yang jujur. Kedua, bahwa tidak ada rabi di muka bumi manapun yang punya ketegasan setegas Yesua dari Nazaret mengenai memperkenalkan Torah kepada bangsa-bangsa lain. Karena dari kekristenan, Torah itu dikenal lewat bangsa-bangsa lain dalam bentuk aslinya. Sebab kalau dalam Islam dikenal konsep Taurat tapi tidak dalam bentuk asli yang diyakini Yahudi dan Kristen. Makanya Rabi Rambam mengatakan tidak boleh mengajarkan Taurat kepada orang Muslim, tapi boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristen. Sebab jangan-jangan tafsirnya Kristen itu keliru di mata Yahudi, tapi di mata Kristen, Yahudi mungkin juga keliru, kan itu kan.
Inilah wilayah dialog. Makanya ditandatangani di situ, dan juga dalam soal Abu Dazarah itu ada ketetapan bahwa sebetulnya Abu Dazarah itu, katanya rabi-rabi yang moderat ini, lebih tepat diartikan penyembahan asing, bukan penyembahan berhala. Penyembahan asing itu artinya asing bagi orang Yahudi, tapi mungkin bukan asing bagi orang non-Yahudi, termasuk penafsiran kita tentang bahwa Allah yang satu itu dalam wujudnya yang satu, yaitu Sang Bapa, berdiam kekal dalam dirinya, firman Allah yang kekal, dan roh Allah yang kekal. Dan ini bagi kita orang Kristen, begitu kita membaca kitab Taurat, bunyinya sudah seperti itu. Bereshit bara Elohim et hasamayim vi et sa'aret, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ketika bumi itu belum berbentuk, v'ha'aret hayetah tohuwa bohu, wehosek alfinitihom, ketika bumi belum berbentuk, gelap gulita dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, wiruah Elohim, dan roh Allah di sini ruah hakodes, roh kudus, melingkupi, melayang-layang, memberi hidup pada ciptaan yang baru berupa air di mana-mana itu. Dan wa yumir Elohim, berfirmanlah Elohim, firman Allah, yehi or wa yehi or, jadilah terang maka terang itu jadi. Ini Tritunggal di mata orang Kristen. Sekarang berkat Harun itu 3 aspek, ya kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus 3 aspek. Kemudian malaikat memuji Tuhan dalam konteks Trisagion, itu 3 aspek. Ini bagi orang Kristen didalami, dihayati, direnungkan lebih mendalam tentang Tritunggal Maha Kudus, yang tidak bicara tentang jumlah Tuhan, tapi misteri Tuhan yang diungkapkan. Nah, itu perbedaan pemahaman Kristen dan pemahaman Yahudi. Bagi orang Yahudi mungkin agama lain itu dianggap sebagai menyandingkan ciptaan dengan Sang Pencipta. Tapi orang Kristen bisa mengatakan, kami tidak pernah menyandingkan kemanusiaan Yesus dalam Tritunggal. Tapi yang muncul dalam Tritunggal, Bismillahirrahmanirrahim, Kudus al-Ilah Wahid, itu adalah al-Ilahil Wahid, dalam Allah yang satu, bukan kemanusiaan Yesus. Nah, ini wilayah dialog. Makanya menarik sekali ketika rabi-rabi Yahudi itu menandatangani itu, dan malah tahun 2017 itu sudah ada 60 rabi yang menandatangani ini, dan Vatikan menyambut baik. Nah, ini wilayah dialog. Tapi yang kedua, tentu ini tidak bisa dijadikan hukum positif. Sebab kalau dijadikan hukum positif, normanya itu kita sepakati, tapi tafsirannya bisa kemana-mana. Iya toh? Nah, bisa-bisa beda penafsiran. Tapi intinya, kalau menurut saya, hukum Nuh ini menjadi satu langkah yang bisa diperdalam lagi, tidak sekedar 7 itu yang diulang-ulang. Sebab bentuk hukum Nuh dalam Sefer Hayuvelim agak berbeda dengan rumusan para nabi. Kisah Rasul pasal 15 juga mengacu pada hukum yang berlaku sebelum Musa, tapi juga dengan rumusan yang berbeda. Nah, inilah wilayah dialog antara Kristen dan Yahudi, secara khusus di Kota Suci. Kristen itu di mata Yahudi semua penyembah berhala. Setiap agama itu kan punya kelompok moderat, punya kelompok garis keras. Nah, Yahudi yang sering datang ke Indonesia itu adalah kelompok garis keras. Itu kelompok polemik, ya. Makanya harus kita baca dua-duanya. Setiap agama kan punya kelompok garis keras, kelompok garis lucu, kelompok garis lembut, kan ada semua kan. Saya ini bukan garis keras, mungkin garis lembut atau garis lucu. Karena apa? Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita kepada orang lain, apalagi orang lain yang tidak seasas kitab sucinya dengan kita. Lah, itu pandangan Yahudi tentang Islam dan tentang Kristen. Sekarang bagaimana pandangan Islam terhadap Yahudi dan Kristen? Jangan lupa loh, Islam itu dalam sejarahnya juga keras terhadap Yahudi. Terhadap Kristen malah lebih lembut Islam itu. Misalnya, kalau Anda baca tafsiran Al-Fatihah, mulai dari Syekh Nawawi Al-Bantani, kakeknya wakil presiden kita, Ma'ruf Amin itu kan nulis tafsir yang berjudul Maroh Labid Tafsir An-Nawawi. Orang pesantren pasti tahu semua itu.
Atau misalnya tafsir Jalalain yang sangat terkenal di dunia pesantren. Bagaimana dia menafsirkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Itu maksudnya jalan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Bukan jalannya orang yang kau murkai. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Diartikan apa di situ? Wahum al-Yahud. Mereka adalah orang Yahudi. Waladdallin diartikan apa? Diartikan wahum an-Nasara, dan yang sesat itu adalah orang Nasrani, alladzina dolu anil Islam, yang mereka tersesat dari Islam. Itu haknya orang Islam. Nganggap Yahudi dimurkai Allah, Kristen sesat, itu kan haknya Islam kan? Kita tidak boleh marah, ukurannya berbeda kok. Kalau saya ngomong sesat ya tenang-tenang aja. Kristen itu kafir Pak, ya kaum berpikir. Kafir itu. Makanya kita tidak telan mentah-mentah. Saya selalu mikir kok, untuk memilih itu saya mikir kok. Gitu. Siapa orang-orang sesat? Itu adalah orang-orang Nasrani yang alladzina dulu anil Islam, yang telah keluar dari sesat dari agama Islam. Lalu kalau Anda membaca Quran, ini Anda bisa cross check semua. Orang Yahudi itu dinyatakan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang Muslim, yaitu orang Yahudi dan orang musyrik, para penyembah berhala, para orang yang menyekutukan Allah. Tetapi terhadap Kristen berbeda, dianggap paling dekat persahabatannya dengan Islam. Dikatakan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dalika bi anna minhum kisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Tetapi orang-orang yang paling dekat, paling akrab persahabatannya dengan orang-orang beriman, maksudnya orang Muslim, adalah mereka yang berkata inna nasaro, sesungguhnya kami orang Nasrani. Hal itu disebabkan dalika bi anna minhum kisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Di antara mereka itu ada orang-orang yang disebut para rahib, para biarawan, para pendeta, dan mereka tidak menyombongkan diri. Ini juga ayat punya makna historis. Kalau dulu orang Yahudi keras permusuhannya terhadap Islam, ternyata di abad 13 lembut-lembut juga antara Rabi Rambam dengan pemerintahan Muslim waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah sekarang ketika Hamas meletus perang dengan Israel, lah ini lihat sendiri lembut apa tidak sekarang? Tidak lembut kan? Siapa yang mau ibadah ke masjid sekarang di Gaza? Ini kan soal sejarah ya. Jadi situasi berubah, kadang-kadang apresiasi kita terhadap pihak lain itu juga berkembang. Itulah pandangan Islam tentang Yahudi dan Kristen. Nah sekarang baru, itu hak kita sekarang yang bicara. Bagaimana pandangan Kristen tentang Yahudi dan Islam. Kan begitu kan? Nah tadi kan kita sudah dipandang orang lain. Masa kita disuruh merem saja? Kita sekarang waktunya juga memandang orang lain di luar kita. Nah saudara-saudara, dalam iman Kristen, tauhid atau keesaan Allah itu dibagi 3. Sistematik yang pertama adalah, ini sistematik dari saya, monoteisme setan, satanic monotheism. Kenapa? Dasarnya di dalam Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya Allah itu satu, itu baik. Tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar. Jadi setan percaya enggak kalau Allah itu satu? Percaya Pak. Setan percaya kalau Allah itu satu, bahkan gemetaran melihat Allah itu satu. Tapi setan itu monoteisme hanya di bibir, lain di hati. Ya toh? Karena apa? Mereka tidak berbuat sesuai dengan apa yang diekrarkannya. Di depan dia ngomong tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Dia satu, Setan juga tahu.
tapi perbuatannya membunuh, berbohong, menyebar hoax. Apakah itu perbuatan Allah? Itu perbuatan setan. Makanya ISIS benderanya tertulis la ilaha illallah, tapi membunuh manusia seperti membunuh seekor binatang. Ini jangan lupa, setan bisa menggunakan monoteisme untuk mengecoh manusia. Seolah-olah mereka beriman paling murni tapi tidak ada buah-buah roh. Maka monoteisme tingkat terendah, monoteisme pengakuan ini perlu ditingkatkan. Itulah yang disebut monoteisme Abraham. The Abrahamic monotheism. Kenapa Abraham monoteis? Jelas Abraham itu kakek moyangnya penyembah berhala di Ur. Lalu Tuhan memanggil dia, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah rumah bapamu, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tempatnya dia belum tahu. Saudara tahu bahwa Mesopotamia di abad milenium zamannya Abraham, milenium kedua sebelum Masehi, itu tempatnya ekonomi dunia. Siapa yang tidak mengenal Mesopotamia? Peradaban pertama muncul di sana. Peredaran uang, peredaran properti yang maju, semuanya ada di Mesopotamia menurut bukti-bukti arkeologi. Kita saja mengenal aksara baru abad keempat. Anda mau baca bagaimana sistem hukum di zaman Abraham, ditemukan prasastinya sekarang. Itu membuktikan bahwa Mesopotamia itu adalah pusat peradaban saat itu. Misalnya prasasti Nusi yang berbicara tentang penjualan hak kesulungan, cocok dengan Alkitab kan? Kalau coba Anda pahami menurut budaya kita, masa kesulungan bisa dijual? Siapa yang mau laku kesulungan dijual? Ya toh? Karena kesulungan itu bukan sekedar anak yang lahir pertama, tapi menerima warisan 2 kali lipat. Lah Esau hanya membatasi kesulungan dari harta benda, yang 2 dan 3 nggak dibaca. Berhak menerima berkat orang tua dan menjadi pemimpin family altar, pemimpin mesbah keluarga. Itu ada dokumen atau prasastinya. Maka orang yang membaca Alkitab tanpa membaca sejarah kadang-kadang bingung. Yakub penipu kok bisa diberkati Tuhan, ya kan? Padahal sebetulnya Yakub itu justru menghormati hak kesulungan secara utuh, bukan sekedar dipahami menerima warisan 2 kali lipat, tapi juga pemimpin mesbah keluarga, dan satunya lagi adalah menerima berkat dari orang tuanya, dalam hal ini berkat Abraham. Prasasti Nusi juga bicara tentang seorang istri boleh memberikan hambanya kepada suaminya untuk memperoleh anak dari suaminya. Dan prasasti itu meneguhkan catatan Alkitab, Kejadian pasal 16. Prasasti Nusi didukung lagi oleh namanya Undang-Undang Lipit Estar. Dalam undang-undang yang ditemukan sejaman dengan Abraham ini juga ada ketentuan. Apabila seorang hamba melahirkan anak bagi tuannya, maka anak itu bisa menjadi anak sang tuan, mendapatkan pengakuan apabila sang anak lahir di rumah nyonyanya. Karena waktu itu belum ada tes DNA untuk membuktikan benar nggak itu anak dari sang suami. Dari latar belakang itu makanya Alkitab mencatat ketika malaikat bertemu Hagar. Hagar, dari mana asalmu, kemana tujuanmu? Kembalilah ke rumah nyonyamu, biarkan kamu ditindas olehnya. Kalau Anda memahami dari zaman kita sekarang, Tuhan kok membiarkan penindasan? Betul apa tidak? Tuhan kok membiarkan penindasan terhadap seorang hamba? Tidak, karena Ismail tidak ikut salah. Kalau Ismail lahir di luar rumah Abraham, dia tidak dapat pengakuan dari anaknya Abraham. Satu lagi, Sarah menginginkan Hagar diusir. Abraham sebal hati, ya kan? Tapi Tuhan sekali lagi mengatakan, apa yang dikatakan Sarah itu kamu lakukan. Tuhan itu bagaimana?
Orang diusir cuman anak kecil saja bermain, kok seolah-olah malah membenarkan pengusiran itu. Dan lagi pula, kenapa Abraham begitu bucin, budak cinta terhadap Sarah? Bener nggak? Itulah yang namanya anakronisme sejarah. Ana itu artinya menolak. Kronos itu adalah kronologi. Jadi kita memahami sejarah itu dari pikiran kita sekarang. Bukan 2000 tahun yang lalu di zaman Yesus, bukan 4000 tahun yang lalu di zaman Abraham. Akibatnya apa? Kita tidak melakukan eksegese, mengambil makna dari teks itu, tapi kita melakukan eisegese, memasukkan prapaham kita, pikiran kita dalam teks kitab suci. Makanya terjadilah tafsir yang aneh-aneh di dunia modern ini. Karena apa? Kita membaca teks ribuan tahun yang lalu, kita pahami secara anakronistik dari bahasa kita, budaya kita sekarang. Maka ketika Tuhan mengatakan tinggalkanlah negerimu, itu bukan sekedar meninggalkan batas-batas geografis, tapi juga meninggalkan hukum yang tidak adil. Nah, itulah sebabnya ketika terjadi semacam kecelakaan sejarah ini kan, Sarah memberikan Hagar kepada suaminya. Karena apa? Bukan karena dia semata-mata baik hati, tidak, karena dia malu. Bagi orang Timur Tengah kuno, sekalipun dia orang merdeka, kalau dia mandul tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Hagar, kenapa dia mau? Kapan lagi naik kelas kalau tidak memanfaatkan tawaran dari sang nyonya? Jadi dua-duanya punya ambisi kan? Ya toh, akhirnya lahirlah Ismail. Naluri seorang wanita tetap berlaku, bahwa saya lebih hebat dari nyonya saya. Saya budak, tapi saya kan orang yang subur rahim saya, dan itu menjadi pujaan di Timur Tengah. Makanya ada larangan dalam Alkitab itu, karena Israel dikuduskan, jangan kamu makan anak kambing bersama susu induknya. Itu pemujaan Dewi kesuburan Asera di Timur Tengah kuno. Dan itu larangan bagi orang Yahudi. Anda yang orang Manado tidak usah ikut-ikut, karena memang tidak ada kaitannya dengan orang Yahudi. Orang Manado nggak dipilih sebagai bangsa yang dikuduskan, yang dibedakan dengan bangsa lain kan. Gitu loh kira-kira membaca Alkitab itu, saudara-saudara. Kenapa orang Yahudi, di mana Kristen sendiri muncul di sana, kok malah ditolak? Belum selesai. Sejarah belum selesai. Sejarah sedang berlangsung. Imani apa yang dikatakan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Akan datang saatnya nanti semua orang bertobat, termasuk umat pilihannya. Karena lewat Israel ini terjadi Mesias yang akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Nah, terakhir sekarang iman Abraham, ya, yang disebut Abrahamic monotheism. Yang terakhir iman kepada Allah yang esa di dalam Yesus Kristus. Inilah yang disebut the Trinitarian monotheism. Monoteisme di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi dasarnya apa? Dasarnya Alkitab sendiri, Yesus yang mengajarkan kepada kita, kok protes?